We padam padam padam. We para 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 pam. You're so we padam padam padam. We para 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 pam. Halo viewers, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berbicara soal K-pop, hari gini siapa sih yang nggak tahu K-pop? Itu loh, contoh musiknya kayak video di awal. Pasti kalian di sini paling enggak tahu kan sama yang namanya BTS dan Blackpink? Atau jangan-jangan ngefans nih sama mereka? Hayo ngaku. Demam K-pop yang sedang melanda dunia sekarang ini termasuk dalam Korean Wave guys. Lantas apa sih Korean Wave itu? Korean Wave atau disebut Hallyu atau gelombang Korea merupakan istilah yang merujuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea di negara-negara lain. Korean Wave mencakup berbagai aspek, yakni mulai dari musik, drama televisi, film, makanan, literatur, kosmetik, dan bahasa. Dilansir dari laman Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, disebutkan bahwa fenomena Hallyu atau Korean Wave ini muncul pertama kali pada pertengahan 90-an setelah Korea Selatan mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 92. Setelah itu, musik pop Korea yang dikenal dengan K-pop dan drama TV-nya atau K-drama langsung populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Hingga pada awal tahun 2000-an, Korean Wave juga mulai memasuki Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya globalisasi, membuat Korean Wave dapat masuk ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Beragam budaya begitu mengagumkan, berelokkan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana. Kalian pasti tahu deh, kalau demam Korea di Indonesia belum reda, malah boleh disebut lagi panas-panasnya. Kalian tahu sendiri kalau sekarang apa-apa serba Korea. Hampir semua tren yang ada pasti berhubungan dengan Korea. Dalam dunia musik, siapa sih sekarang yang nggak kenal BTS atau belum pernah dengar lagu ini? Disco, I'm loaded, I'm wicked, I'm good to go, I'm down, you know I love it. Let's go! Hey! 'Cause I'm in this destiny, so watch me bring the vibes that I like. Hey! Shining through the city with a little focus on, lighting up like dynamite. Whoa, whoa. Na 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 na, let me dynamite. Atau belum tahu ketampanan Kim Taehyung yang pernah dinobatkan sebagai the most handsome man in the world? Dalam dunia perfilmannya, pasti kalian pernah deh sekali dalam hidup nonton film Train to Busan. Lalu dalam dunia K-drama, kalian pilih mana nih? Tim Namdosan atau Han Ji Pyong? Suho atau Sojun? Dalam dunia kuliner, kalian pasti pernah makan atau enggak pernah dengar makanan-makanan Korea kayak gini. Kimchi, kimbap, tteokbokki, jjajangmyeon, ramyun, bulgogi, Korean garlic bread, corn dog atau hotang, dan bibimbap. Belum lagi tren busana, tren make up, skincare, hingga tren budaya yang sekarang ini hampir semuanya serba Korea. 로션까지 발라줬어요. 남자분들도 요즘에 메이크업 조금씩은 하잖아요. 근데 저는 남자분들 화장하는 거 별로 안 좋아해서 여자분들 그렇지 않나요?
그래서 그냥 조금만 피부 표현을 위한 조금의 그런 어떤 Harus kalian ketahui, Korean Wave ini banyak diikuti dan digemari oleh kebanyakan generasi muda atau milenial. Ya, meskipun tetap ada sih generasi di atasnya yang juga menyukai Korea ini, tapi tetap saja dominan diisi oleh kalangan muda. Namun, sayangnya dampak ini bisa jadi hal negatif loh untuk Indonesia. Seperti saking terobsesinya pada Korean Wave ini, kalangan muda di Indonesia banyak yang mengikuti berbagai style ke Korea-Koreaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Miris atau lucunya lagi nih, gara-gara di Korea sehari-hari biasa makan pakai sumpit atau sendok kayu, kalangan muda di sini jadi ikut-ikutan apa-apa makan pakai sumpit atau sendok kayu. Sebenarnya sah-sah saja sih, asal jangan makan bubur ayam pakai sumpit ya. Seperti yang dikatakan, sebenarnya sah-sah saja hal tersebut ada di Indonesia. Namun yang perlu jadi perhatian adalah jika Korean Wave ini terlalu berlebihan ada di Indonesia, yang ada lama-kelamaan jati diri bangsa Indonesia akan luntur. Kalangan mudanya yang digadang-gadang sebagai penerus bangsa lebih hafal anggota boy atau girl band Korea dibanding pahlawan atau suku-suku atau lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Lebih semangat belajar bahasa Korea dibanding bahasa Indonesia. Tanpa disadari, apakah ini yang dimaksud Korea menjajah Indonesia dengan cara yang modern? Komen di bawah ya. Aduh, jangan sampai deh. Jangan sampai di masa depan budaya bangsa kita hilang karena penerus bangsanya lebih paham budaya bangsa lain. Eits, bentar-bentar. Jangan kebawa emosi dan baper dulu nih. Di samping hal negatif yang sudah diceritakan tadi, sebenarnya Korean Wave benar-benar membawa dampak positif bagi Indonesia loh, khususnya pada bidang ekonomi. Contohnya adalah dampak positif bagi UMKM. Iya, UMKM. Dampak drama Korea yang sering menayangkan adegan makan makanan khas Korea membuat pegiat usaha di Indonesia menjual kuliner khas Korea seperti tteokbokki dan kimchi, dan itu menjadi lebih laris loh. Kalian pasti tahu deh, kalau sekarang di mana-mana kita mudah banget nemuin kuliner khas Korea, mulai dari di restoran-restoran mahal hingga pedagang kaki lima di pinggir jalan atau usaha UMKM yang menjual makanan khas Korea lewat online shop. Contoh lainnya adalah barang tiruan merchandise yang lebih murah dibanding harga aslinya. Barang tiruan ini mudah banget kita temui di berbagai online shop. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang mampu membeli merchandise yang biasanya dikeluarkan oleh idol K-pop-nya karena harganya yang mahal dan ditambah dengan harga ongkir dari Korea ke Indonesia yang pastinya menguras kantong. Hal tersebut tentu menjadi peluang usaha bagi orang-orang Indonesia. Banyak UMKM yang membuat merchandise tiruannya, mulai dari photocard, poster, boneka, bantal, dan barang unik lainnya. Tapi tetap ya, kalau punya uang lebih, usahakan beli barang yang originalnya dong. Selain itu, kita tidak asing lagi dengan e-commerce ataupun produk terkenal yang brand ambasadornya menggandeng idol atau artis Korea. Sebut saja Tokopedia dengan Blackpink dan BTS, Blibli dengan Park Seo-joon, Lazada dengan Lee Min-ho, Mie Sedap dengan Siwon Choi, dan masih banyak lagi. Dilansir dari media Indonesia, selain mampu mendorong penjualan, strategi marketing seperti ini disinyalir bisa memupuk citra baik Indonesia, serta perusahaan-perusahaan dalam negeri di mata global, termasuk investor, dan secara tidak langsung mendorong masuknya investasi asing ke perusahaan-perusahaan Indonesia.
Wah, Korean Wave benar-benar membawa dampak ya ke Indonesia, entah dampak positif dan negatifnya. Yang pasti Korean Wave benar-benar harus kita hadapi dan sikapi dengan bijak. Nah, menurut kalian sendiri, dengan adanya Korean Wave, kita harus senang, waspada, atau dua-duanya? Sharing pendapat kalian dengan komen di bawah ya. Oke deh viewers, sekian terima kasih dan sampai jumpa.